pernah iri saya, orang mau lebih enak ya, emang kita udah dikasihnya segini. Sahabat Hikmah, keterampilan tangan tidak hanya dapat digunakan ketika usia muda saja. Semakin tua, mungkin fisik kita akan semakin lemah. Tapi berbeda dengan ibu yang satu ini. Di usianya yang sudah menyentuh 72 tahun, tangan menjadi satu-satunya yang masih ia gunakan untuk mencari nafkah. Ibu yang akrab disapa Maryati ini kesehariannya bekerja menjadi tukang pijat. Tangan-tangan tua inilah yang menjadi sumber pencari rezeki sebagai tulang punggung keluarga sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tadinya sih pertamanya ada orang gitu ya di tempat kerja saya, bos dah ceritanya, terus dia sakit. Masuk angin, ya udah Bu, saya kerokin gitu, kerokin terus saya urutin. Terus katanya enak urutannya gitu. Ya udah, terus dia udah sembuh, udah enakan, terus dia bilang ke teman kantornya, "Oh, kalau mau urut sama ibu saya aja, bibi saya," katanya gitu. Terus dia bilang lagi ke orang. Akhirnya bilang-bilang ke orang, akhirnya lama-lama ya begitulah. Pendapatan yang ia peroleh dari memijat pun tidak menentu. Mereka seikhlasnya ngasihnya. Ada yang ngasih 50.000, ada juga yang ngasih lebih, tergantung rezekinya dia dah gitu. Kalau sedang ramai, ia bisa melayani hingga 2 pelanggan dalam sehari. Namun kalau sedang sepi, dalam 3 atau 4 hari pun hanya ada 1 pelanggan saja. Apalagi Maryati hanya dibayar dengan upah seikhlasnya. Enak sih ya, kalau setiap minta urut selalu ada ya, terus enak juga pijitannya selalu sembuh. Kayak pegel-pegel, kayak masuk angin gitu. Maryati memiliki 6 orang anak, 3 sudah berkeluarga dan 3 lainnya masih tinggal bersamanya. Disinilah ia bersama anak-anaknya berteduh, walaupun sempit dan gelap. Setidaknya masih bisa memberikan kehangatan di kala hujan dan berlindung dari terik panas matahari. Iya, kontrakan saya yang bayar, cuman kadang anak-anak kalau punya rezeki ya ngasih gitu. Buat bantu-bantu lah gitu. Serba kekurangan tidak menutupi Maryati untuk berbuat baik dan membantu sesama. Maryati di sini juga menampung salah satu teman kerjanya yang kini pengangguran dan tidak punya rumah. Kebutuhan sehari-hari temannya ini ditanggung semuanya oleh Maryati. Kalau ibu bilangnya kayak jangan bosan jadi orang baik sih. Kayak misalnya kita emang udah keluarga kurang gitu ya, kita nggak bisa ngasih banyak buat orang, bahkan buat diri sendiri itu susah. Cuman udah nggak usah kayak nyusahin diri sendiri, maksudnya nyusahin diri sendiri ikutin gengsi gitu. Ibu nggak nutut lu harus ini harus itu, nggak sama sekali, nggak pernah. Menjadi tulang punggung keluarga tentu bukanlah hal yang mudah. Dulu ketika ia masih memiliki suami pun, ia tidak pernah merasakan dinafkahi suami. Inilah yang menjadi penyebab ia bertengkar dengan suaminya hingga bercerai. Itu karena dulunya saya berantem sama suami saya. Iya. Suami saya itu kan main perempuan. Terus udah gitu, sayanya nggak terima kan kita boleh kerja capek-capek, uangnya dihabisin sama dia gitu. Kalau dia kerja buat ngadu ayam, buat apa gitu. Terus pas saya marah, dia berantem gituin saya, terus saya lawan lagi. Terus dia kan tangannya pakai batu cincin, jadi kena lah mata saya gitu. Itu baru kena
terus mata saya langsung gelap gitu. Meski begitu, Mariyati tidak pernah dendam pada suaminya. Ia sudah ikhlas dan menerima keadaan bahwa ia tidak bisa melihat lagi. Ia selalu berdoa dan percaya kepada Allah bahwa kebaikan pasti akan selalu dibalas dengan kebaikan lagi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Apalagi sekarang udah tua, iya, udah nggak pengen begitu. Malah kita udah tua gini, malah kalau bisa kita berbuat kebaikan gitu. Selain menjadi tukang pijat, Mariyati pun pernah menyambi sebagai pedagang gorengan. Gorengan yang dibuat sendiri ini ia jual seharga Rp1.000. Sebelum berangkat dagang, Mariyati harus membuat gorengannya terlebih dahulu. Salah satunya yang akan ia buat hari ini adalah bakwan. Setelah selesai semua, Mariyati pun siap berkeliling untuk menjajakan dagangannya. Dengan usia yang saat ini, dia masih kayak ngurut, ya kan? Kalau sana ke sini bahkan sampai pulang malam, itu yang saya bikin benar-benar kepukul banget sih. Maksudnya saya udah gede gitu, masa sih nggak mau biar waktunya ibu tuh udah istirahat seharusnya. Cuman ibu masih bela-belain buat bantu-bantu nutupin kekurangannya kan. Mariyati menjajakan dagangannya dari gang ke gang. Ia selalu berharap pada hari itu akan banyak warga yang membeli dagangannya. Tapi kenyataannya sulit sekali untuk menjual habis semuanya. Kadang-kadang gorengan yang ia jual pun masih tersisa. Gorengan. Tempenya ada? Ada tempe ya? Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Amin. Dalam sehari, ia paling bisa mengumpulkan untung sebesar Rp20.000. Meskipun sedikit, Mariyati selalu bersyukur dengan rezeki yang ia peroleh. Selagi halal, berapapun yang ia dapatkan, ia tak pernah mengeluh. Nggak pernah iri saya, orang mau lebih enak ya, emang kita udah dikasihnya segini, habis mau bilang apa gitu. Iya. Kita sih pengen berusaha, yang penting udah dapat makan, Allah udah kasih rezeki yang halal, yang barokah, udah saya gitu aja, alhamdulillah. Gitu. Saya ingatnya, taruhnya kita punya harta banyak, juga mati nggak kebawa. Ya. Yang dibawa amal kebaikan doang, amal kain putih gitu. Selepas dagangan gorengan, Mariyati melanjutkan pekerjaannya menjadi asisten rumah tangga. Meski diupah seikhlasnya, ia tetap melakukan semuanya dengan semangat tinggi. Emak tuh sosoknya orang yang tangguh ya kalau ini ya. Orangnya nggak putus asa, semangat kalau kerja gitu, tepat waktu gitu. Semangat sih emak sih. Sahabat, banyak hikmah yang bisa kita petik dari sosok Mariyati. Memanfaatkan keterampilan dan kekuatan tangannya dalam berjuang mencari rezeki. Selagi umur masih ada, fisik masih kuat dan lengkap, Mariyati tidak akan menyerah. Ini adalah bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan pemberiannya sebaik mungkin. Biar dia pada, kalau yang udah pada punya jodoh ya, biar rumah tangganya pada enak. Biar dia udah pada punya rumah, jangan seperti kayak saya deh yang dialami ini kayak begini gitu. Mungkin cukup saya aja gitu. Sahabat, diceritakan salah satu sahabat Nabi yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau memiliki keterampilan tangan yaitu ahli dalam memanah. Sa'ad menjadi salah satu sahabat Nabi yang tidak gentar dalam membela agama Allah.
Tidak pernah ragu sedikit pun dengan kebenaran yang diterimanya, sekalipun ibunya sendiri yang menentangnya. Hamnah, ibu Sa'ad, sangat marah kala mengetahui putranya memeluk Islam. Bahkan, Hamnah mengancam Sa'ad untuk mogok makan selama beberapa hari jika Sa'ad tidak melepas agamanya tersebut. Sa'ad dikenal sebagai orang yang ahli memanah, tidak pernah mengeluh terhadap situasi, dan rasa bertanggung jawab Sa'ad dalam membela agama Islam pun terlihat pada perang Qadisiyah. Saat itu Sa'ad dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan muslim. Namun diketahui Sa'ad dalam kondisi sakit hingga hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bisul-bisul yang menyakitkan. Rasa sakit yang dideritanya tidak cukup kuat untuk mengalahkan ambisinya untuk membela agama Islam. Meskipun banyak menelan korban jiwa dalam perang tersebut, namun pasukan yang dipimpin Sa'ad berhasil meraih kemenangan. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Malu tidak dengan apa yang kita saksikan dari Bu Mariyati dengan seluruh keterbatasan dan pendidikan yang apa adanya? Dia tetap ingin bekerja menggunakan tangannya, terampil bagaimana mencari rizki di jalan yang halal. Nabi SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadih." Wa kana Nabi Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Tidaklah seseorang makan yang paling baik kecuali hasil dari usaha yang dilakukan oleh tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam pun makan karena usaha yang dilakukan oleh tangannya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kita mengoptimalkan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala itu di jalan kebaikan. Dan bagaimana seharusnya manusia tetap menjaga kemuliaannya dengan bekerja dan tidak meminta-minta. Rasul ketika ditanya apa pekerjaan yang paling baik, pekerjaan yang dilakukan seseorang karena hasil usahanya. Walaupun seseorang hanya mampu untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar dan menjualnya, itu jauh lebih baik daripada meminta-minta. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.